Kata akan, seperti ini, akan tetapi. Saya percaya akan Tuhan. Saya akan pergi. Kata akan di situ berubah maknanya sesuai dengan kalimat. Beruang. Ya, apa itu tempat ini? Beruang. Atau orang kaya beruang. Atau seorang binatang ganas beruang. Kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Bagaimana kami tahu makna kata? Karena kalimat. Dapat. Ia dapat baca. Oh, ia dapat gaji. Oh, ia dapat palu. Pemakaian kata-kata ini berbeda. Hati. Hati itu, wah, kalau tidak ada hati di dalam saudara, mati saudara. Tetapi hati juga bisa berarti emosi kita. Saya cinta Yesus dengan segenap hati. Itu bukan liver saudara. Itu pusat emosi saudara. Di dalam hati kecil saya. Hati nurani saya. Jadi kata bisa berubah pemakaiannya. Jadi kita harus tahu di dalam konteksnya. Apa yang Pak Jeff katakan tentang bahasa dari kata akan, beruang, dapat, dan sebagainya, itu semua adalah bahasa. Sedangkan Yahweh itu nama diri. Jadi Pak Jeff jangan mengalihkan substansi pembicaraan kita ini dari nama diri menjadi bahasa lah. Ini benar-benar menyesatkan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 16 memang penting bahwa Allah kita dihormati, namanya dihormati. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi kalau saudara menghormati nama Tuhan, nama saudara ditulis di dalam buku peringatannya Tuhan. Dia mau ingat-ingat semua orang yang menghormati namanya, dia catat namanya. Jadi tentu saudara mau supaya nama saudara di dalam bukunya Tuhan. Itu mungkin juga disebut Kitab Al-Hayat. Dan barang siapa yang tertulis di dalam buku itu, selamat. Tapi apa keselamatan kita? Ada ayat yang berkata, kalau saudara salah mengucapkan, melafalkan nama Tuhan, nama saudara terhapus dari Kitab Al-Hayat. Tidak. Maleakhi 3 ayat yang ke-16 berbunyi, Atnits beru yir'e Yahweh is et re'ehu wa yaksef Yahweh wa yisma wa yikatef sefer yikaron le panei le yir'e Yahweh uskos fei snow. Artinya, kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama, masing-masing kepada sesamanya, dan Yahweh memperhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Nah, kalau menghormati namanya, ya tidak mengubah dengan seenaknya dong. Mana ada ayat yang mengatakan namanya boleh diubah menjadi Allah atau Tuhan. Jadi jangan mengada-ada yang tidak ada dalam firman. Bagaimana dengan itu orang yang tidak bisa bilang firman Tuhan tapi bilang wirman Tuhan? Bagaimana dengan itu orang yang tidak bisa huruf R? Apa Tuhan akan menghakimi kita karena kita kebetulan dari logat bahasa yang berbeda? Pasti tidak. Menghormati Tuhan seperti Nazar katakan tadi, itu adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam hubungan kita. Kita menghormati Tuhan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Pak Jeff tidak usah menakut-nakuti umat lah. Kalau orang yang tidak bisa mengucapkan F, sehingga tidak bisa mengatakan firman, tetapi firman, tentu saja tidak masalah. Kalau itu yang dijadikan pemahamannya, orang-orang bisu tidak ada yang selamat dong. Urusan nama Yahweh tidak ada kaitannya dengan masalah susah menyebut. Yang dimaksud tidak menghormati, bukan begitu Pak Jeff. Tetapi kalau menolak Yahweh dan ngotot harus Allah, nah itu yang disebut tidak menghormati namanya.
Wong Yahweh-nya sendiri yang tidak ingin namanya disebut-sebut dengan sembarangan kok. Ini malah namanya diganti-ganti dengan seenaknya sendiri. Tidak boleh menyebut dengan sembarangan, itu bukan berarti tidak boleh menyebut sama sekali. Tadi Pak Jeff katakan, menghormati namanya itu melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau tidak menyebut namanya, apakah itu melakukan kehendak Tuhan? Sedangkan Yahweh menghendaki namanya disebut. Coba baca di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-15, 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan sebagainya. Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Ya, itu Tuhan. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Ya, itu Tuhan. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Ya, itu Tuhan. Siapa lagi bisa? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Ya, itu Tuhan. Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nah, ini yang dikatakan di dalam Amsal 30. Nah, sebenarnya di sini ada suatu pewakyuan bahwa Allah punya anak. Di dalam Alkitab orang Yahudi. Yang disebutkan dalam Amsal 30 ayat 4 yang diucapkan Pak Jeff tadi memang benar Tuhan. Namun Tuhan siapa? Di dunia ini ada banyak Tuhan loh. Lalu Tuhan yang mana? Agur ben Yake sebagai orang Yahudi tentu tahu kalau yang dimaksudkan adalah Yahweh, tidak ada nama lain. Kenapa Pak Jeff tidak menjawab sendiri isi Amsal 30 ayat 4 tadi? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Nah, Yohanes 5 ayat 43. Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapa-Ku. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namaku sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi, Allah anak telah datang dalam nama Bapanya. Apa namanya itu? Sudah tentu bukan air. Karena air sudah rubuh. Yohanes 17 ayat 6. Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nama apa yang Yesus menyatakan kepada semua orang? Di sini kita melihat bahwa Yesus berkata, apa Yesus bohong? Apa Yesus bohong? Enggak, tidak mungkin Yesus bohong. Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Apa saudara pernah mendengar khotbah Yesus di Galilea yang judulnya Nama Bapakku adalah Yahweh? Saudara pernah baca di Alkitab? Belum? Saudara belum baca karena memang tidak ada. Dalam kitab suci, Yesua memang tidak menunjuk secara langsung nama Bapa, tetapi bukan berarti dia tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Bapa saat Yesua mengatakan tentang Bapa. Karena Yesua sendiri mengajarkan agar umatnya mengasihi Yahweh dengan ucapannya yang ada di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Sangat jelas sekali di situ Yesua berkata, Wayomer Yesua elai wa ahavta et Yahweh Elohika bekal lafafka bekal nafseka ufkal madaika, yang artinya berfirmanlah Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, Yesua saja menyuruh kita untuk mengasihi Yahweh. Kenapa bukan dirinya? Karena dirinya adalah Yahweh yang sedang berfirman kepada manusia. Sehingga jika saatnya tiba, dia akan kembali ke sorga, tempat di mana Yahweh yang adalah dia sendiri dalam wujud roh ada dan tinggal di sana. Jadi yang dimaksud Yesua tentang Bapa tentu saja Yahweh, bukan Allah. Kalau ada pertanyaan, tolong tulis nanti di antara sesi. Dan nanti dalam sesi akhir baru pertanyaan-pertanyaan akan dijawab. Ada yang mau bertanya? Jadi memang tidak ada khotbah Yesus yang mana berkata harus pakai kata Yahweh. Nah, karena tadi belum dikatakan, kalau saudara memang mau bertanya, silakan menulis pertanyaan-pertanyaanmu. Nanti pada waktu break, saudara serahkan, dan nanti pada
sesi akhir akan dijawab. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan, nah ini Rasul Petrus yang sedang berkhotbah. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama apa itu? Nama di atas segala nama. Nama yang termulia adalah Tuhan Yesus Kristus. Inilah puncak perjalanan pewakyuan nama Allah dalam sejarah. Benar, pernyataan Pak Jeff memang benar, bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Yeshua. Itu memang benar. Namun Pak Jeff harus ingat, kalau orang hanya percaya kepada Yeshua, namun tidak mengakui kalau Yeshua itu adalah Yahweh sendiri, sedangkan mereka sudah tahu tentang nama Yahweh, maka Yeshua katakan, kita ini masih hidup dalam dosa dan akan mati karena dosa. Apalagi kalau menjadikan Yeshua bukan Yahweh, tetapi Allah. Ini tambah kacau pemikiran yang demikian. Coba dengar firman Tuhan, agar saya tidak dianggap ngawur dan sesat. Mari kita baca di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Bunyinya demikian, laken amarti lakem ki tamutu wakato taikem ki im lo taaminu fiki ani hutamutu bekato te aikem. Artinya, oleh karena itu aku berfirman kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, siapa yang dimaksud Dia oleh Yeshua? Tidak ada Tuhan bernama Dia. Tentu saja yang dimaksud adalah Bapa Sorgawi yang disembah oleh para nabi, yaitu Yahweh. Nah, di dalam Keluaran 6 ayat 1-3 kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan menyatakan namanya sebagai El Shaddai. El Shaddai artinya Allah yang Maha Kuasa. Di depan saya sudah terangkan kalau El Shaddai itu bukan berarti Allah yang Maha Kuasa, melainkan Elohim yang Maha Kuasa. Memang hanya beda tipis, tetapi mengandung makna yang jauh berbeda, karena Allah itu nama sesembahan lain, sedangkan Elohim yang walaupun bisa juga untuk sebutan Allah, namun di sini yang dimaksudkan bukan Allah, melainkan Yahweh. Masalah Elohim dan Allah juga sudah saya terangkan di depan-depan rekaman ini. Dari seperti tadi contohnya, hai, saya El Shaddai. Siapa namanya? El Shaddai. Keluaran 6 ayat 1-3 kepada Musa, Tuhan dinyatakan sebagai Ehye atau Yahweh, yaitu yang maha hadir dalam semua waktu dan ruang. Nanti saya akan membahas Ehye dan Yahweh lebih lengkap di dalam sesi kedua. Masalah Yahweh dan Ehye sebenarnya juga sudah saya sampaikan di depan, yaitu bahwa Ehye itu merupakan pernyataan keberadaan dari diri Yahweh, karena memang Yahweh itu ada. Sedangkan Yahweh itu merupakan namanya dari pribadi yang ada tersebut. Nah, kalau Yahweh itu ada, kenapa coba-coba untuk meniadakannya? Kepada gereja mula-mula, pewakyuhan nama Allah dinyatakan selengkapnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat dari awal, Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, Maha Kuasa. Kemudian dia menyatakan diri dengan menggunakan kata Yahweh, yang maha hadir dalam segala waktu dan tempat. Dan akhirnya di dalam perjanjian baru, dia menyatakan diri dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yahweh menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, karena dalam kapasitas sedang berfirman kepada manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sekali lagi bahwa Yeshua itu bukan anak Allah, melainkan disebut sebagai putra Yahweh. Itu yang benar.
Di dalam Kisah 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat yang ke-36, terjemahannya yang benar bukan begitu, melainkan demikian. Alken Yedana Kalbeit Yisrael Beemet Kisam Elohim Le Adon Ul Masyak Et Yesua Ze Asher Atem Hokatem, yang artinya, oleh sebab itu seluruh rumah Yisrael harus mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Mesias. Inilah Yesua yang telah kamu salibkan. Di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Kalau kita mendengar dari yang mempromosikan buang kata Allah dan hanya memakai kata Yahweh, perlu ditanya, apakah nama yang dimaksudkan di dalam Filipi ini lebih tinggi daripada Yahweh? Ini adalah kata yang disebut, yang diberikan kepadanya, nama di atas segala nama. Nama itu apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita melihat bahwa nama di atas segala nama, kalau di dalam bahasa asli Perjanjian Baru ditulis di sini, di dalam bahasa Yunani adalah Kurios Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 berbunyi demikian. Wa akharei asyer nimsa ke Adam latoar hipspil nafso wa yikana atmawet atmot al haetz alken gam ha Elohim herimo al wayiten lo shem naale mikal shem ki le shem Yeshua tikraa kal berek asyer basyamayim wa asyer baarex wa asyer mitakat laarek wa kalashon ti syafa ki Yeshua Hamasya hu haadon likfot Elohim haaf, yang jika diterjemahkan secara bebas sesuai dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia akan berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dengan mengaruniakan kepadanya kuasa nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yeshua Hamasya adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Dengan ayat tersebut, orang menafsirkan bahwa Yahweh sudah tidak diperlukan lagi karena semuanya sudah ada di dalam nama Yeshua. Padahal kitab Yohanan pasal 14 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Halo sma'atem et asyer amarti alekem ki elek mikem weot asyuf alekem lu ahavtem oti heyitem semekim bamri lakem ki holek ani el haaf ki haaf gadol mimeni, yang jika diterjemahkan akan berbunyi, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Mari kita kembali ke kitab Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai 11 tadi.
Pertanyaannya adalah, lebih besar mana yang meninggikan dengan yang ditinggikan? Dan lebih besar mana yang mengaruniakan dengan yang diberi karunia? Tentu saja jawabannya adalah lebih besar yang meninggikan dan yang memberi karunia. Nah, siapakah yang meninggikan Yesua dan yang memberi karunia kepada Yesua? Yang meninggikan Yesua dan yang memberi karunia kepada Yesua adalah Elohim, yang dalam hal ini adalah Yahweh. Demikian pula yang dimaksud menerima kuasa nama adalah terhadap segala nama-nama sesembahan atau kuasa yang ada di dalam dunia ini, termasuk di atas nama segala berhala. Jadi bukan di atas nama Yahweh, karena dirinya, yaitu diri Yesua, adalah Yahweh sendiri yang dalam wujud manusia, yang tentu saja bisa lapar, bisa haus, menangis, sakit, dan sebagainya. Karena Yesua adalah Tuhan dalam wujud manusia, sedangkan Yahweh adalah Tuhan dalam wujud roh. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Yahweh itu lebih besar daripada Yesua, artinya dalam hal manifestasi. Contohnya, Yahweh tidak bisa sakit, Yesua bisa sakit sehingga berteriak saat disalib dan sebagainya. Kenapa? Karena Yahweh itu roh, sedangkan Yesua itu daging, tetapi satu adanya. Itulah sebabnya maka kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya tidak ada kuasa baik di bumi, di bawah bumi, maupun di atas bumi yang mampu melebihi kuasa roh Yahweh. Dalam hal ini adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus dalam nama Yeshua HaMashiach. Coba bisa dilihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Jadi antara Filipi pasal 2 ayat 8-11 dengan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28 tidak saling bertentangan. Kalau dengan dasar Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11, seperti yang diungkapkan Pak Jeff tadi, kita beranggapan bahwa nama Yahweh sudah tidak diperlukan lagi karena semuanya sudah di tangan Yesua, maka isi kitab suci ini akan saling bertentangan dan kacau balau. Pemikiran manusia yang sangat terbatas dan kurang memahami bahasa Ibrani atau bahasa aslinya kitab suci lah yang menyebabkan nampaknya isi kitab suci saling bertentangan dan menjadi amat sulit, sehingga nama Bapa Sorgawinya sendiri yang bernama Yahweh malah tidak dikenal, bahkan dianggap sesat. Namanya menyatakan kemahahadirannya dalam segala tempat dan waktu, Tuhan atau yang berasal dari kata Yahweh. Karya keselamatan yang dianugerahkannya, yaitu Yesus, dan kuasa urapan yang juga mengungkapkan kuasa dan karya pekerjaan Roh Kudus, karena dia adalah kuasa pengurapan yang turun di atas Yesus. Jadi, di dalam zaman perjanjian lama, El Shaddai menyatakan kemahakuasaannya. Baru ada pernyataan pewahyuan baru di dalam zaman Musa, di mana kita belajar bahwa dia yang maha hadir dalam setiap waktu dan tempat. Dan di dalam perjanjian baru ditambah pewahyuan tentang karya keselamatan yang ada di dalam nama Yesus. Sehingga kumpulan dari pewahyuan Allah di sepanjang sejarah, di dalam pewahyuan progresif Allah, membawa kita kepada pewahyuan nama yang termulia, nama di atas segala nama, satu-satunya nama di mana manusia memperoleh keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Masalah Tritunggal, saya tidak akan membahasnya di sini karena cukup panjang. Namun para pendengar yang mencari kebenaran firman Tuhan dapat mendengarkan sanggahan saya terhadap seminarnya Pendeta Dr. Robin Adi Abraham yang juga menyangkut tentang masalah Tritunggal. Di situ cukup jelas penjelasannya. Nama di atas semua nama adalah nama Tritunggal yang mewahyukan sifat Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Allah dalam tiga pribadi, satu esensi dalam tiga wujud. Contohnya,
Saya selalu senang dengan ini. Saya punya guru bahasa Arab. Bertanya, kenapa kamu percaya 3 Allah? Saya berkata, saya tidak percaya 3 Allah. Saya hanya percaya 1. Tapi karena saya sudah tahu bahwa ini adalah satu bagian di dalam kursus yang kami akan lewati, saya sudah siap dengan 3 biji telur rebus. Dan saya menempatkan 3 biji telur rebus ini di atas meja. Saya berkata kepada guru saya, coba Bapak lihat di sini. Ada berapa telur? Dia sudah pikir pasti saya mau tipu dia. Dia lihat, dia kasih goyang-goyang. Akhirnya dia berkata, saya hanya bisa lihat 3. Saya berkata, Pak, saya juga hanya lihat 3. Baru saya ambil 2, saya taruh di tas saya, karena memang mau makan waktu makan siang. Sekarang sisa 1, saya taruh 1 di depannya. Jadi sekarang, Pak, ada berapa banyak telur? Dia lihat, dia pasti saya mau tipu dia. Jadi dia lihat. Akhirnya dia berkata, 1 telur. Jadi saya ulurkan tangan, cepat. Saya sepakat, Pak, 1 telur. Baru saya kupas. Ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Nah, kulit dan putihnya tidak sama. Walaupun dari esensi DNA persis 100% sama. Kalau saudara tidak percaya itu beda, coba saudara makan kulitnya. Saudara akan tahu itu beda. Jadi DNA-nya sama, esensinya sama, wujudnya berbeda. Jadi sekarang ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Jadi saya berkata, Pak, di sini ada kulit, ada putih, ada kuning. Ada berapa? Dibilang 3. Tadi Bapak baru sudah sepakat dengan saya, 1 telur. Jadi kulitnya dan putihnya dan kuningnya, jadi 1 kulit tambah 1 putih tambah 1 kuning, jumlahnya 1 telur. Jadi ini adalah prinsip di dalam alam. Jadi buah, ada kulit, ada daging, ada biji. Ruang, panjangnya, lebarnya, tingginya. Waktu, masa lampau, masa kini, masa depan. Keluarga, 1 bapa, 1 mama, dan 1 anak. Jumlahnya 1 keluarga. Insan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Ini memang prinsip yang Allah telah lukiskan di dalam alam ciptaannya. Jadi Allah kita adalah Tritunggal. Istilah Tritunggal sesungguhnya tidak ada dalam firman Tuhan. Istilah tersebut diciptakan oleh bapak-bapak gereja. Dan sebenarnya mereka mengungkapkan istilah tersebut untuk menerangkan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Namun sekarang rupanya sudah bergeser menjadi keberapaan Tuhan. Jadi banyak orang mengalami kesulitan sendiri di dalam menerangkan kepada orang lain tentang masalah ketritunggalan Tuhan, atau Tuhan yang esa itu sebetulnya. Sebenarnya kan sangat simpel. Tuhan kita itu satu, yaitu Yahweh. Namun dia berfirman kepada manusia dalam wujud Yesua, yang terdiri dari darah dan daging, yang bisa sakit ketika disalib, bisa menangis ketika melawat keluarga Lazarus dan menangisi Yerusalem, dan berwujud Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang berdiam di dalam diri manusia untuk membimbing dan memberi hikmat agar manusia hidup dalam tuntunannya. Namun itu semua bukan ada berapa Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan itu bermanifestasi. Dia bisa berbuat apa saja dan berapa saja karena Dia Maha Kuasa. Itu adalah nama tepat Tuhan Yesus Kristus. Nama Tritunggal untuk Allah yang Tritunggal. Nah, sekarang khotbah Rasul Paulus di Areopagus di kota Athena. Ini dicatat di dalam Kisah 17 ayat 16 sampai 34. Dan pada waktu Paulus ke sana, dia melihat bahwa masyarakat Yunani, mereka menyembah banyak sekali theoi. Masing-masing disebut theos. Tapi jamaknya itu adalah theoi. Di situ ada yang disebut theos perang,
Ares, ada Zeus, Theos Guntur, Hades. Memang saudara sudah tahu itu Theos ala maut. Dan theo-theo lain seperti Artemis, Apollo, Athena, Dionysius, Poseidon, dan seterusnya. Jadi setelah Rasul Paulus melihat keadaan mereka, dan dia melihat bahwa mereka adalah orang yang suka menyembah kepada Theos. Lalu dia temukan satu patung, di mana ditulis di dalam patung itu, kepada Theos yang tidak dikenal. Nah, kata Theos adalah kata biasa dipakai dalam bahasa Yunani sebagai sesembahan dewa-dewi berhala-berhala. Apakah Rasul Paulus berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara dari Athena, kafirlah kamu karena kamu menyembah berhala-berhala. Kamu tidak boleh lagi menyebut kata Theos ini, harus diganti dengan Yahweh." Apa begitu Rasul Paulus punya khotbah? Tidak. Tentu saja Rasul Paulus tidak akan mengatakan demikian, Pak. Kalau mengatakan seperti apa yang Pak Jeff katakan, Rasul Paulus pulang tinggal nama, mati di rajam batu atau disembelih dong, Pak. Namun kitab suci juga tidak mencatat kalau Rasul Paulus menyebut nama-nama sesembahan mereka sebagai Tuhan yang akan diperkenalkannya. Itu kan merupakan cara atau teknik penyampaian firman Tuhan saja agar bisa diterima. Coba Pak Jeff buktikan, apakah Rasul Paulus menggunakan salah satu nama sesembahan mereka sebagai pengganti Yeshua? Tidak juga kan? Dia berkata, saudara-saudara, saya mau memperkenalkan saudara kepada Theos yang saudara tidak kenal. Ialah Yesus. Jadi Pak Jeff tahu kan, kalau yang diperkenalkan Rasul Paulus kepada orang-orang yang menyembah berhala tetap nama Yeshua, bukan nama-nama sesembahan mereka. Dan ini sekaligus membuktikan kalau nama itu penting. Tidak boleh beralasan nama tidak penting. Kalau nama tidak penting, Rasul Paulus tentu memakai nama sesembahan-sesembahan mereka untuk memberitakan Injil. Allah itu bukan nama sesembahan kita. Dalam kitab suci berbahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Tapi kenapa harus dipertahankan sedemikian rupa? Kenapa? Ada apa ini? Lalu dia memberitakan Injil waktu dia memperkenalkan Allah, Theos, yang tidak dikenal. Dia tidak berkata bahasanya harus berubah dan pakai bahasa Ibrani. Dia tidak katakan kata Theos tidak boleh dipakai, sebab itu adalah dipakai untuk dewa-dewi. Enggak. Kami yang sudah tidak menggunakan nama sesembahan umat Islam juga tidak mengharuskan menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa boleh apa saja, namun nama yang tidak bisa berubah. Yahweh itu nama, bukan bahasa. Sehingga orang berpikir kalau menggunakan nama Yahweh, maka kitabnya harus menggunakan bahasa Ibrani. Enggak. Dia berkata, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Theos, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Yahweh. Oh, bukan. Ia adalah Kurios. Ia adalah Zeus. Oh, bukan. Tapi menggunakan Kurios kan? Kurios itu bukan nama, Pak. Jadi bisa-bisa saja Kurios itu genetifnya Kurio, nomina maskulin dari Kuros dalam bahasa Yunani, artinya kekuatan, tenaga, atau kuasa. Ini memang teknik yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap orang-orang yang tidak mengerti Yeshua, apalagi Yahweh. Jadi bisa-bisa saja. Kalau kekristenan di Indonesia kan beda, nama sesembahannya umat Islam malah yang dipakai. Jadi kasusnya ini tidak sama.
Jangan disangkut-sangkutkan hanya untuk melegalkan kata Allah. Paulus tidak memperkenalkan nama Tuhan kepada orang-orang Yunani dengan menggunakan kata Yahweh, tapi dia menggunakan bahasa mereka sendiri. Penginjilan di Indonesia memangnya menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia kan? Lah memangnya kenapa? Ya nggak apa-apa. Tetapi nama Tuhan jangan diganti-ganti dong, hanya itu saja kok kasusnya. Anda harus bisa membedakan antara nama diri dengan bahasa. Jadi jangan dikacaukan. Yang dijadikan permasalahan kita pada saat ini adalah nama diri, bukan bahasa. Kenapa demikian? Karena Allah yang kita sembah tidak terbatas oleh satu bahasa. Siapa menciptakan semua bahasa di atas muka bumi? Tuhan. Tuhan yang menciptakan semua bahasa. Tuhan menciptakan semua suku. Itu kita baca di dalam kitab Kejadian. Apakah Tuhan mau dikenal di dalam setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa? Itu firman Tuhan berulang kali katakan demikian. Dia tidak mau dikenal hanya di dalam satu bahasa. Nah itu Pak Jeff sudah mengerti kalau Tuhan ingin dikenal oleh seluruh dunia, oleh berbagai bahasa, bukan hanya satu bahasa. Nah sekarang kalau namanya diganti, disesuaikan dengan bahasa lokal, bagaimana namanya bisa dikenal? Wong disebut saja tidak. Hal itu karena tidak bisa membedakan antara nama diri dengan bahasa. Saya diserang dengan SMS dari kelompok yang katakan bahwa saya sedang berusaha melakukan Islamisasi atas umat Kristen karena saya menggunakan kata Allah. Bahkan minggu ini, mana Mega? Mega mana Mega? Dia ada di situ. Nah itu Mega. Mega, sedikit atau banyak SMS yang masuk sama kamu minggu ini minta appointment dengan saya untuk mengusir roh Allah dari saya. Ya betul kan? Mereka mau, karena mereka katakan bahwa saya harus diselamatkan dan harus mengalami kelepasan dari roh Allah. Saudara, saya tidak mau roh Allah diusir dari saya. Saya lahir baru oleh roh Allah. Saya dipimpin oleh roh Allah. Firman Tuhan menyatakan bahwa kalau roh Allah tidak ada pada kita, berarti kita bukan miliknya Tuhan. Untuk apa saya mau mengalami pelepasan dari roh Allah? Pak Jeff, untuk kasus ini saya sudah selidiki. Ternyata yang dimaksud bukan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Mereka ingin ketemu Bapak, itu ingin mengajak dialog secara pribadi tentang nama Tuhan. Saya pikir memang perlu juga, karena Bapak belum bisa membedakan antara nama diri dengan sebutan dan bahasa. Masalah Bapak tidak mau mengusir roh Allah dalam diri Bapak, itu memang hak Bapak kok. Siapa yang bisa mengusirnya? Kalau memang Bapak beranggapan bahwa Allah itu benar sebagai Tuhan yang layak disembah di dalam kekristenan, go ahead. Itu hak Bapak kok. Saya menyanggah ini juga tidak mempengaruhi Bapak, melainkan meluruskan pemahaman Bapak yang keliru, agar orang-orang yang mendengar seminar Bapak ini bisa berpikir secara logis dan menentukan sendiri haknya. Yang bisa mengubah hati manusia itu Tuhan. Jadi sanggahan saya ini hanya untuk memberikan perimbangan wawasan, sehingga pendengar bisa menentukan sikap yang mana yang benar. Jadi perhatikan waktu Paulus memberitakan Injil. Di dalam bahasa Yunani, dia tidak memperkenalkan kata Yahweh, dia menggunakan kata kurios.
Paulus yang lancar berbahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Aram, tidak menggunakan kata bahasa Ibrani Yahweh. Paulus tidak berkata bahwa mereka salah dalam menggunakan kata theos atau kata kurios, tetapi dia telah memperkenalkan Allah dan namanya kepada mereka dalam bahasa mereka sendiri. Ini prinsip yang sama yang dikerjakan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan meneguhkan prinsip bahwa Allahnya umat Yahudi dan umat Kristiani dapat dikenal menurut namanya di dalam setiap bahasa. Rasul Paulus pada saat memperkenalkan Tuhannya memang dimulai dari sudut bahasa. Namun perlu diperhatikan bahwa Rasul Paulus tidak pernah menggunakan nama sesembahan mereka. Sama sekali tidak. Namun bukan berarti Rasul Paulus tidak membicarakan masalah nama Yahweh. Perhatikan ayat-ayat berikut dari Rasul Paulus yang mengungkapkan nama Yahweh. Saya sampaikan 2 saja supaya cepat. Mari kita lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi Kikol Asyer Yikra Beshem Yahweh Yimalet, yang artinya barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Demikian juga dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4 yang berbunyi Ki eineni Yudea ma imadi Efes besot lo etsdak ot aks Softi hu Yahweh, yang artinya sebab aku menyadari tidak ada apapun terhadap diriku sendiri, tetapi bukan dalam hal ini aku telah dibenarkan, dan dia yang menghakimi aku adalah Yahweh. Ketahuilah bahwa nama Yahweh, perhatikan ini, nanti dibahas sebentar, 5 menit lagi kita akan break. Tapi ketahuilah bahwa nama Yahweh adalah kata kerja yang dinamik dan bukan kata benda yang statik. Kalau nama kita, saudara-saudara, nama kita semua adalah kata benda, tetapi namanya Tuhan adalah kata kerja yang dinamik. Itu akan dibahas lebih lanjut di dalam bagian linguistik sebentar. Aduh Pak Jeff, Bapak ini belajar bahasa di mana? Kok begitu berani mengungkapkan statement kalau nama Yahweh itu kata kerja dinamik? Teman-teman Bapak yang masih sepaham dengan Bapak saja, tidak ada yang berani mengatakan kalau nama Yahweh itu kata kerja, bukan kata benda. Oke, saya tunggu penguraian Bapak untuk membuktikan kalau nama Yahweh itu kata kerja. Jadi Paulus, Petrus, Markus, Matius, Yohanes, dan Lukas semuanya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis nama Tuhan dalam perjanjian baru dengan kata kurios dan bukan Yahweh. Jadi sepanjang perjanjian baru, di dalam semua naskah perjanjian baru, tidak pernah ditulis kata Yahweh, tetapi ditulis kata kurios sebagai nama Tuhan. Karena Bapak membacanya kitab berbahasa Yunani, tentu saja tidak ada kata Yahweh. Coba kalau yang dibaca kitab berbahasa Jawa, yang ditemukan Gusti, tidak ada kata kurios. Tadi yang saya baca dalam kitab Roma 10 ayat 13, 1 Korintus 4 ayat 4 dan sebagainya, dalam bahasa Ibrani tentu saja ada nama Yahweh. Saya ingatkan kenapa bahasa Yunani tidak menulis Yahweh, karena abjad Yunani tidak ada huruf YHW. Dalam bahasa Aram, Tuhan adalah Maria Allah. Dalam bahasa Yunani, Tuhan adalah Kurios Theos. Dalam bahasa Arab, Tuhan adalah Rabb Allah. Dan dalam bahasa Indonesia, Tuhan adalah Tuhan Allah. Apa yang disampaikan Pak Jeff tadi sudah terbahas di depan. Tapi intinya itu semua bukan nama diri. Kita sudah bicarakan dan kita tidak melihat lebih lanjut tentang kelahiran gereja, karena kita sudah membicarakan itu tentang 17 bahasa. Jadi kita lanjut ke poin berikutnya. Kata Elohim dan kata Yahweh dalam penyembahan berhala.
kata Yahweh, Elohim, Theos, Allah, semua kata itu, semuanya telah dipakai dalam penyembahan berhala dalam Alkitab. Elohim dipakai dalam penyembahan berhala 240 kali. Apa kita membuang kata Elohim karena ada yang memakainya untuk penyembahan berhala? Tidak. El 15 kali, Eloah 5 kali, Ela 16 kali. Di dalam inskripsi sejarah Yahweh juga disebut sebagai dewa yang memiliki istri, yang kita sulit. Kata Theos adalah kata umum bahasa Yunani untuk mengidentifikasi berbagai berhala, baik dalam perjanjian lama. Nah, saya mau katakan kepada saudara, di zaman Yesus, Alkitab yang pada waktu itu hanya perjanjian lama, ada dalam 3 bahasa umum. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Jadi bahasa Ibrani disebut Tanakh, di dalam bahasa Aram disebut Targum, dan di dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta, yang ditulis kira-kira 280 tahun sebelum Kristus dan disusun oleh ahli-ahli Yahudi, sebab ada sebagian orang-orang Yahudi tidak lagi tinggal di daerah Israel, tidak bisa membaca bahasa Ibrani ataupun bahasa Aram, tapi bisa baca bahasa Yunani. Karena itu menjadi bahasa lingua franca di seluruh dunia, sehingga Alkitab diterjemahkan oleh para rabi, oleh orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, ke dalam bahasa Yunani. Masalah El, Elohim, dan Eloah di depan juga sudah saya sampaikan. Kata itu semua merupakan sebutan. Jadi kalau dipakai untuk menunjuk berhala, tentu saja tidak masalah dan tidak perlu dibuang. Mengenai orang Yahudi yang tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tidak bisa menjadi acuan, karena firman Tuhan bukan berasal dari orang-orang Yahudi yang tidak bisa berbahasa Ibrani. Kata apa dipakai oleh pemimpin Yahudi waktu mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani? Mereka tidak pakai kata Yahweh, tapi mereka pakai kata Tuhan. Kurios. Dan itu adalah Alkitab yang dipakai di dalam gereja mula-mula, Septuaginta. Tidak pernah para rasul atau Yesus berkata Septuaginta itu salah. Yeshua datang ke dunia bukan untuk mengoreksi Septuaginta, melainkan untuk memberitakan kabar baik, keselamatan yang berpusat kepada dirinya yang adalah Yahweh. Dan Yeshua tidak pernah juga mengutip Septuaginta dalam ajarannya. Yang dikutip selalu kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani, dan tentu saja nama Yahweh banyak bertebaran di sana. Buahnya pengajaran anti Allah. Dalam Matius 7 ayat 15 sampai 27, membangun rumah di atas batu Kristus. Itu adalah fondasi yang kuat. Bukan kata-kata yang diserukan, tapi apa kita melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus berkata, bukan mereka yang berseru-seru kurios atau Yahweh, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang berkenan kepadanya. Kita perlu bertanya, dan dalam gerakan yang sedang terjadi, apa menjadi buahnya? Yang kita melihat dengan jelas, perpecahan jemaat, perkelahian dan kebencian, bahkan pengejaran sesat. Ada VCD yang diedarkan, yang ada sama saya, oleh salah satu kelompok gerakan anti Allah, mencatat website dasar informasinya, yaitu www.backtoyahweh.com. Kalau saudara buka di situ, saudara akan membaca bahwa mereka berkata bahwa Paulus adalah seperti Yudas Iskariot, dan dia adalah utusan setan untuk menghancurkan gereja. Ini yang ditulis di websitenya. Sama seperti Yudas didiami oleh setan untuk mengkhianati Yesus, Paulus didiami oleh setan untuk menghancurkan kekristenan. Paulus mengajarkan Injil lain. Rasul Paulus adalah penipu. Seorang Yudas
di dalam perkemahan. Jadi saudara-saudara, buah dari pengajaran itu. Jadi kalau kita lihat dari secara teologi, yang menjadi motor di Amerika di belakang kegerakan ini, sekelompok ini yang menjadi pendukungnya yang disebut Back to Yahweh, dan saya tahu sebagian di Indonesia, kalau ya, pokoknya sebagian yang di Indonesia yang mendukung pengajaran Yahweh terhisap kepada gerakan Back to Yahweh. Saya tahu karena beberapa hari lalu waktu saya di Bandung, seminar di Bandung, dan juga seminar di Semarang, dan seminar yang di Surabaya, ada yang di dalam pertanyaan-pertanyaannya mengutip dari website Back to Yahweh. Oh, di Back to Yahweh kami sudah baca begini. Jadi di dalam pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi organisasi itu Back to Yahweh mau supaya Injil Lukas dicabut dari Alkitab, Kisah Para Rasul dicabut, semua tulisan Rasul Paulus dicabut, dan karena mereka katakan semuanya itu adalah hasil karya setan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Pak Jeff, kalau mengungkapkan statement itu harus ada data loh. Jangan asal bunyi, itu fitnah namanya. Sekali lagi saya ingatkan, perpecahan gereja itu bukan disebabkan karena nama Yahweh. Sebelum nama Yahweh muncul di Indonesia, gereja-gereja sudah terpecah belah. Terbukti sampai ada ratusan merek gereja di Indonesia. Apa itu karena nama Yahweh? Justru karena masih pakai Allah maka gereja-gereja terpecah belah kan? Saya justru menemukan gereja-gereja yang pakai nama Yahweh bisa saling berfellowship. Saya sering diundang dalam acara fellowship mereka dari berbagai macam merek gereja yang sudah menerima nama Yahweh. Jadi tuduhan tersebut merupakan mengkambing hitamkan Yahweh. Nggak bagus statement yang demikian, Pak. Dan kalau berbicara masalah kebencian, sayalah yang dibenci oleh pendeta-pendeta dan orang-orang Kristen yang anti kepada nama Yahweh. Bahkan ada yang mengutuki segala. Saya berkata ya di atas ya karena saya yang mengalami. Kalau begitu mana buahnya? Saya diserahkan ke instansi-instansi pemerintah agar dihancurkan dan bahkan sampai ke jihad. Siapa yang menyerahkan? Apakah itu buah-buah Kristen Muslimin? Namun puji Tuhan, mereka setelah diterangkan justru bisa menerima, sehingga saya bisa hidup sampai saat ini dan bisa menyanggah ajaran yang keliru ini. Itu semua bukan karena saya yang hebat, tetapi karena Yahweh yang namanya saya kuduskan, yang membela saya. Dia adalah Yahweh Nisi bagi saya. Mengenai website Back to Yahweh, website yang mana, Pak? Saya kenal pembuatnya, dan tidak ada seperti yang Bapak tuduhkan itu semua. Jadi itu semua merupakan fitnah keji dari pemberita Allah. Website tersebut sudah sangat lama tidak dijamah, dan beberapa waktu yang lalu saya lihat ternyata sudah destroy itself karena sistem websitenya demikian. Jadi ini juga bukan bentuk pembelaan. Dan masalah nama Yahweh jangan dikait-kaitkan dengan kelompok di Amerika. Kalau saya juga berlaku menyamakan permasalahan bahwa karena saya dianiaya oleh orang Kristen penentang Yahweh, berarti Bapak juga termasuk penganiaya saya, tentu saja Bapak akan protes kan? Jadi untuk pembahasan ini jangan menciptakan opini publik. Itu tidak fair namanya. Saudara-saudara, kita harus waspada secara teologi, karena kalau fondasinya menggeser, orang tidak lagi di atas fondasi yang sehat, dan satu-satunya fondasi yang diletakkan adalah atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pindah dari fondasi itu, berarti kita akan di dalam keadaan bahaya untuk dibawa ke dalam arah sesat. Benar, kalau kita bergeser dari keselamatan melalui Yeshua, itu sesat. Nah, coba Anda renungkan, apakah saya membuang Yeshua? Yang saya lakukan adalah saya mengembalikan kata Allah kepada umat Islam yang lebih berhak untuk memiliki dan memakainya. Lalu di mana sesatnya? Justru dengan saya tidak memakai kata Allah, saya bisa bersahabat dengan saudara-saudara dari pihak Muslim karena kami berada di jalurnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kecurigaan adanya kristenisasi atau islamisasi. Masing-masing sudah tahu jalannya sendiri-sendiri. Kalaupun ada orang Kristen pindah jadi Islam
atau umat Islam pindah jadi Kristen yang benar, yang sudah tidak menggunakan nama sesembahan agama lain, itu merupakan hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang karena sudah memahami ajarannya masing-masing, bukan dalam kerancuan penggunaan nama Allah. Kesimpulan teologia, jadi sebagaimana kesimpulan dari sejarah, juga kesimpulan di dalam teologia, penggunaan kata Allah dan kata Tuhan adalah benar sesuai dengan pengajaran Alkitab. Jadi semua kata bahasa tulisan asli Alkitab, Ibrani, Aram, Yunani, termasuk nama-nama, dapat diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Kedua, kata Tuhan sebagai terjemahan Yahweh adalah tepat. Tiga, kata Allah sebagai terjemahan Elohim adalah tepat. Saudara, setelah kita break, kita akan melihat penggunaan kata Allah secara linguistik, secara bahasa. Dan buat saya ini adalah bagian yang terpenting sebagai kunci bahwa kata Allah dapat dipertahankan, harus dipertahankan. Bahkan kata Yahweh bukan nama yang bisa dipertahankan kecuali saudara berbahasa Ibrani. Terima kasih, Clay. Ini kesimpulan ajaran aneh begini. Nama Allah yang jelas-jelas tidak ada dalam kitab suci justru dikatakan dapat dipertahankan dan harus dipertahankan. Sedangkan nama Yahweh yang jelas-jelas tertulis ribuan kali justru dikatakan bukan nama yang bisa dipertahankan, kecuali saudara berbahasa Ibrani. Waduh, ini ajaran sesat dan menyesatkan karena membuang nama sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub, tetapi justru mempertahankan mati-matian nama sesembahan lain yang jelas-jelas tidak ada di dalam kitab suci kita. Kalau dikatakan kecuali saudara berbahasa Ibrani, itu menunjukkan Pak Jeff Hammond ini tidak mampu membedakan antara nama dan bahasa. Saya juga bisa katakan, seharusnya Pak Jeff kalau pakai Allah, kitab sucinya berbahasa Arab dong, jangan bahasa Indonesia. Kitab suci Nasrani yang berbahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan masih banyak bahasa yang lain, bahkan dalam bahasa Batak, juga tidak ada nama Allah. Apakah itu berarti kitab-kitab tersebut salah semua?